Ya sekeren itu, makanya Jatuh jadi jatuh cinta. cinta. Dia sendiri sih dulu mendekati, ngetes. Mereka jadi penguasa jadong. Udah jahat, bodoh, bohong. Nah, jadong itu namanya. Jadok. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang aktivis hak asasi manusia yang suaminya, Munir, dibunuh 21 tahun lalu. Selamat datang, Ibu Suciwati. Terima kasih. Makasih Bu Suci sudah mau menyempatkan hadir di sela-sela kedatangan ke Jakarta. Iya, jadi sebetulnya udah lama ya Iya. di WA-nya, tapi Kayak ketumpuk. tahun lalu ya? Tahun lalu ketumpuk, jadi merasa nggak enak. Jadi dibilangnya sombong ya, jadi akhirnya waktu saya kesini saya WA Bastian. Terima kasih sudah ingat kita juga, Bu. Pasti. Oke, sebetulnya biasanya Rewind kita akan start dari masa kecil atau kita mundur dulu ke belakang. Tapi rasanya kita harus ngomongin apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi belakangan ini, Bu. Apa pendapat Bu Suciwati terhadap apa yang terjadi belakangan dan kira-kira apa respon almarhum Munir? Ini kan sebetulnya akumulasi dari kekecewaan rakyat ya terhadap apa yang dipamerkan oleh para penguasa. Saya selalu menyebutkan bukan pemimpin tapi penguasa. Penguasa itu hanya menginginkan harta kekayaan, menyedot sebanyak-banyaknya, pungli dan sebagainya, mencekik rakyat. Nah, jadi saya menyebutnya penguasa. Penguasa ini menginginkan itu tadi, kalau bisa menguasai dengan cara membungkam. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, itu sebetulnya kan apa yang selama ini juga kita dengungkan di aksi kemisan selama 18 tahun itu kan, dan juga yang diperjuangkan oleh almarhum itu kan soal impunitas. Impunitas ini terkait dengan kekebalan hukum yang selalu ketika melibatkan penguasa yang jahat, mereka tidak pernah dibawa ke pengadilan. Apakah itu pengadilan militer ataupun pengadilan sipil. Jadi mereka akan hanya soal kode etik saja. Jadi kemudian mereka boleh membunuh lagi misalnya, atau menculik lagi dan seterusnya itu. Dan itulah yang selama ini dikritisi oleh almarhum dan kita kritisi. Sehingga kita sih berharap ini juga menjadi ruang di mana kita bisa memecahkan impunitas, karena sistemnya ini busuk. Karena partainya, terutama karena partai ini ya, partai yang melanggengkan itu, karena mereka lah yang memilih orang-orang yang di DPR, mereka lah yang kemudian mencalonkan orang-orang yang jahat tanpa kemudian mereka melihat, dan termasuk lembaga KPU-nya, dan itu semacam kayak mafia yang saling terkait gitu. Jadi itu yang jadi tugas kita, agak berat rakyat memang. Selalu berat ya rasanya. Dan lagi-lagi kriminalisasi ya. Kalau buat orang yang sangat kritis, vokal, maka mereka akan dicarikan cara untuk bagaimana menghukum mereka, membungkam kita semua. Seperti mungkin yang menakut-nakuti dan sebagainya. Seperti halnya yang tertimpa oleh almarhum dibunuh, ini kan bagian dari bagaimana membungkam, karena almarhum tidak pernah bisa disuap. Disuap, apakah itu jabatan, apakah itu suap uang dan sebagainya, nggak pernah bisa. Makanya satu-satunya cara buat mereka adalah dengan membunuh. Kira-kira apa respon almarhum Munir jika dia masih hidup? Pasti dia akan terus menyuarakan soal bagaimana impunitas ini segera dipecahkan. Dalam artian semua orang-orang yang jahat dan mempunyai jabatan serta punya kekuasaan tinggi dan bersenjata lagi kan, itu harus, kalau salah memang harus dibawa ke pengadilan, dihukum. Jadi itu akan menjawab keadilan kepada masyarakat ya, keadilan kepada rakyat. Jadi yang kedua, dia akan nge-tweet ya, Bu? Aku nggak tahu ya, karena dia orang yang tidak seberapa suka, mungkin akan membentuk tim untuk dia akan, ya terserah kalian yang akan membuat, atau apakah lewat lembaga atau apa, dia yang akan ngomong, semua yang akan ada yang akan bekerja untuk itu. Jadi itu karena cita-cita terakhir kan dia pengen balik ke Malang, hanya jadi petani, riset buku dan terus bersuara soal kebebasan masyarakat sipil dan demokrasi.
Kalau Indonesia ini sudah demokrasi dan kebebasan sipil sudah betul-betul ditegakkan, penegakan HAM terutama, saya mau pensiun. Jadi petani. Ya, menikmati hidup. Karena sudah selesai tugasnya kan. Sayangnya tugas kita dan Semakin berat ya. Oke, sebelum kita membahas ke spesifik ke 7 September 2004, kita mundur lebih jauh lagi, Bu Suciwati. Oke. Besar di Malang. Boleh diceritain nggak seperti apa sih masa kecil itu dan apa cita-cita dari awal tuh sudah saya mau menjadi aktivis? Saya ini tinggal di tengah kota, di Malang, di mana kampung itu sangat terkenal, kampung yang sangat beragam, sehingga saya dibesarkan di ruang yang memang sangat Malang terkenal egaliter ya. Jadi saya juga dibesarkan di ruang itu dan orang tua saya juga kebetulan pedagang. Jadi bukan pedagang yang besar ya, cuman jualan jualan di pasar gitu dan sebagainya. Jadi saya dibesarkan di ruang itu dan cita-cita saya sebetulnya jadi jurnalis. Oh gitu. Tapi karena sebagai orang yang kekurangan uang untuk sekolah, karena saya waktu itu memang sekolah terus di negeri memang karena lumayan lah encer katanya ya. Tapi dalam artian karena waktu itu kan memang ada tes dan sebagainya kan nggak gampang masuk. Kalau sekarang yang penting punya duit. Kita kan nggak punya duit. Jadi di situ sih yang akhirnya karena ada ruang tertentu yang akhirnya soal keuangan yang nggak ada sama bapakku, orang tuaku, aku diminta untuk sedikit dipaksa untuk masuk sekolah guru. Tapi sastra Indonesia tapi itu guru Kan di IKIP. Oh iya. Dulu zaman itu kan dari sekolah guru SPG negeri terus kemudian masuk IKIP Malang. Jadi saya anak negeri terus. Tapi bangga Bu sama negeri. Nanti Waktu itu. Tapi aku sih nggak suka karena kurang ya, karena terlalu banyak hal-hal yang nggak perlu kita pelajari dipaksa kita harus pelajari, nggak perlu harus suka kan. Jadi ada ruang di mana kita memang harus terus semua pelajaran itu kita makan tanpa akhirnya next buat apa ya pelajaran itu ya. Ya itu yang membuat akhirnya ketika aku punya anak, aku nggak kepengen anakku masuk di negeri swasta. Jadi aku taruh di sebuah sekolah yang mungkin semakin sedikit bidang studinya akan aku semakin suka dan nggak perlu banyak anak juga karena kan perhatian guru dan sebagainya jadi kurang. Dan kalau di negeri kan 40 itu satu kelas, belum lagi sampai J. Betul. Jadi itu. Aku juga dulu di negeri. Terus kayak dulu tuh SMP SMA aku di negeri, tapi aku kayak kok aku nggak pinter ya. Terus pas aku kuliah aku menemukan bidang yang kayak ini nih. Mungkin itu yang dari awal Bu Suci sudah menerapkan malah ke anak-anaknya, maksudnya langsung menemukan bidang kira-kira apa yang disukai gitu ya Bu ya. Iya, jadi sejalan dengan waktu pasti anak-anak kan akan menunjukkan kesukaannya dan kemudian bidang apa yang mereka ini inginkan. Jadi di sana sejalan dengan waktu ya mereka mencari sendiri akhirnya pada satu titik karena aku memang membebaskan mereka untuk mencari jati diri dan sebagainya. Gitu sih. Di tengah-tengah apa yang keluarga Ibu hadapi. Kita ke tahun 1991 kali ya. Kayak di masa itu pertama kali Ibu bertemu dengan almarhum Munir. Mungkin sebelum ketemu ya, karena waktu itu saya jadi guru. Jadi saya jadi guru di SD. Karena sebelum lulus dari sekolah SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu aku langsung diminta untuk ngajar di sekolah yang cukup lumayan besar, cukup maju juga di Min Malang 1. Itu dulu sekolah zaman belum ada kerjasama dengan luar negeri, itu sudah ada. Jadi aku ngajar di situ, tapi karena ketidakadilan yang saya rasakan karena sebagai guru honorer tanggung jawabnya besar, gajinya sauprit. Bu, sauprit apa Bu? Sauprit itu zaman itu saya digaji cuma 15.000 per bulan. Per bulan. Jadi kemudian yang saya sangat marah karena
kemudian saya diberikan training untuk olahraga karena saya dibebani sebagai wali kelas. Jadi semua mata pelajaran saya harus pegang kecuali agama. Jadi kemudian saya dikasih training dan saya disuruh membeli. Harganya 20.000. Lebih mahal dari gaji ibu per bulan. Itu rasa ketidakadilan yang saya ini, dan itu masih berlaku sampai sekarang, dan itu yang mengerikan buat saya. Akhirnya saya masuk negeri, meneruskan kuliah. Jadi saya keluar dari sekolah Minmalang 1, saya di IKIP negeri, dan kemudian setelah lulus saya ngajar di SMA. Sama aja, karena kan itu swasta dan itu juga kayak honorer, jadi sama saja. Jadi dari situ saya masih berusaha untuk mencari jati diri juga kan. Nah, di setiap sore di kampung saya ini kita suka nongkrong, cewek-cewek gitu kan, nongkrong, suka ngobrol apa pengalaman hari ini dan seterusnya. Dan waktu itu banyak sekali teman-temanku mau SMA, mau lulusan SMA, lulusan kuliah. Mereka itu bekerja di ada pabrik dekat rumahku. Jadi keluar kampung dikit, jalan kaki cuman 10 menit atau 15 menit, 10 menit kayaknya. Dan itu mayoritasnya perempuan. Mayoritasnya perempuan, hampir 95% itu perempuan. Terus kemudian teman-temanku ini satu kampung itu hampir semuanya bekerja di sana. Karena UMR gitu kan. Tapi ada banyak cerita-cerita yang menurut saya, apa ya, kok ngeri ya. Jadi ada mereka cerita tentang misalnya mereka seringkali dipeluk-peluk sama si sesama rekan kerja. Supervisornya itu dari Korea. Jadi sebetulnya si pabrik ini tidak berizin, tapi nempel di perizinan pabrik yang sudah ada. Jadi itu ada sebuah pabrik namanya PT Usaha Loka. Itu pabrik kayu sebetulnya. Tapi dia kayak sewa, terus dia pakai itu sebagai pabrik jaket kulit. Yang dikirimnya ke luar negeri. Itu harganya mahal sekali. Tapi memang itu dia menyesuaikan jam kerja sama juga UMR. Tapi ada banyak hal yang juga kayak cuti haid nggak ada, cuti tahunan nggak ada, cuti melahirkan juga tidak ada. Jadi itu yang seringkali, tapi yang mengganggu saya waktu itu, mengganggu aku waktu itu adalah bagaimana mereka suka meluk-meluk karyawannya seenaknya. Jadi kalau mereka menolak dimarahin atau kalau enggak dihukum gitu ya. Jadi lebih ketertarikannya di situ. Kenapa kamu nggak melawan? Aku kan juga begitu. Ya takut dipecat dan sebagainya. Jadi karena rasa penasaran yang sangat tinggi, akhirnya aku keluar dari ngajar. Aku masuklah di pabrik. Aku jadi lebih memilih bekerja jadi buruh. Jadi nggak pernah masuk LBH saya ya. Saya selalu masuk di pabrik-pabrik untuk membuat penyadaran secara langsung. Jadi selama 3 bulan aku kerja di situ, mengumpulkan teman-teman, dan mereka akhirnya mau untuk membuat organisasi buruh yang waktu itu dikenal sebagai SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tapi karena itu unit, jadi PUK namanya kan di unitnya. Jadi aku ngumpulin orang-orang yang daftar waktu itu cuman 20 orang. Kalau orang 20, maka kau bisa mendaftar. Ada organisasi yang ada di situ. Tapi ternyata lebih dari 20 orang. Jadi disitulah aku mulai mengorganisir mereka, membuat diskusi mingguan, jadi begitu. Jadi di ruang itu sampai akhirnya 3 bulan kalau nggak 4 bulan kita demo. Dan kemudian karena ketahuan yang mengorganisir aku nggak pernah mau jadi ketua atau apa, nggak pernah mau. Jadi ya udah deh aku jadi sekretaris. Padahal ibu dibalik itu semua. Tapi akhirnya ketahuan karena ketika kita mogok meminta soal hak kita, cuti haid dan tadi yang cuti haid, cuti hamil, cuti libur itu ya. Jadi tahunan, dan kemudian ada lagi ya lembur kalau nggak salah. Itu juga berhak berorganisasi. Jadi akhirnya kan selalu kan ada polisi, ada Depnaker, ada SPSI dan yang pemiliknya. Di zaman itu ada TNI nggak, Bu?
nggak ada, jadi polisi. Jadi kemudian kita seperti biasa kan ketuanya yang masuk, tapi ternyata ketuanya ini keluar nggak bawa hitam di atas putih, sementara kita sudah ngomong harus ada hitam di atas putih. Ternyata nggak bawa. Semua orang-orang ketika aku secara frontal aku nanya sama si ini, semua yang denger itu langsung dorong aku minta harus kau aja yang mimpin, masuk aja. Ya dia ketahuan, dia ketahuan. Sesudahnya aku diundang sama bosnya. Bosku itu ngundang aku untuk makan siang. Nah, itu di situ aku ditawarin untuk membubarin SPSI, kemudian SPSI di organisasi di tempat kerja itu ya, di kerjaku itu. Terus kemudian aku diminta juga untuk satu membubarkan itu, kedua aku diminta akan dikasih ruang karena aku nggak bisa bahasa Inggris nih waktu itu. Jadi aku akan disekolahkan dan aku akan ditaruh di HRD personalia. Disuap. Penawar macam apa itu? Ya disuap, selalu begitu kan, karena mungkin itu merasa kerja mereka ya memang di situ, kenapa mereka bisa tanpa izin bisa mempunyai pabrik di situ kan, karena ya pasti menyuap. Jadi akhirnya ketika aku tolak ya akhirnya aku di PHK. Nah dalam ruang itu aku mempersoalkan soal PHK massal itu karena beberapa teman juga ada yang di PHK bareng sama aku karena pengurus dan sebagainya, tapi beberapa aja, nggak banyak. Dari situ aku udah keluar kerja di tempat lain lagi, di pabrik yang lain lagi. Untuk menjadi koordinator lagi? Iya, nggak selalu harus, tapi memberikan penyadaran kan nggak harus di ruang-ruang yang harus jadi ini, tapi setidaknya didengarkan. Tapi aku jadi ngebayangin, tahu Bu, gara-gara Ibu cerita tadi, aku pernah nonton film Hollywood tentang perjuangan buruh di Amerika gitu, dan dia mengalami hal serupa seperti pelecehan seksual dan lain-lain gitu. Terus dan karakter itu mirip banget sama Ibu. Dia berusaha mengorganisir apa yang dia rasa tidak adil, apa yang dia rasa mengganggu, dan itu yang Ibu lakukan gitu. Lalu hubungannya dengan Munir adalah ketika dia kerja di LBH Malang ya Bu? Jadi satu hari ketika aku di tempat kerja yang lain dan aku terus juga sedang memperjuangkan persidangan, aku di PHK. Waktu itu kan aku di PHK. Dan Ibu melawan dengan persidangan? Oh iya dong, wow. Kan ada persidangan ketenagaan kerja kan itu. Jadi ada P4D, P4P ada juga gitu. Jadi lewat ya zaman dulu ya namanya tripartit lah, apalah zaman itu. Bu maaf, tapi Ibu nggak ngerasa kayak ribet gitu Bu dengan segala? Oh ada. Waktu itu ya seru aja. Anak muda seru aja. Ke persidangan seru aja. Enggak sih, bukan persidangan yang sangat ini banget. Waktu di Surabaya tingkat daerah memang itu akan hanya ngumpulin beberapa orang aja. Tapi waktu itu aku kan yang sudah jalan di Malang, jadi lewat ketenagakerjaan itu. Terus sesudahnya karena mentok akhirnya naik kan, selalu begitu. Karena nggak ditemuin titik ini kan jalan keluar. Kesepakatan jadi naik terus. Nah ketika naik itu, di perjalanan belum aku sekali ya kayaknya ke Surabaya, karena kan di Surabaya, aku tinggalnya di Malang. Nah ketika dalam proses itu satu hari ada teman yang ngajak aku untuk diundang, katanya kita diundang nih teman-teman, karena kan yang lama itu tetap datang kepadaku, yang baru lama itu tetap nyambung. Jadi yang kadang saya bilang, gila ya kalian, masa aku masih kerja kalian datang hanya mau konsultasi, gimana nih Mbak kita lagi demo lah gitu. Padahal aku di PHK sudah nggak dikerja di situ juga. Tapi mereka pergi ke tempatku yang baru gitu loh. Jadi untuk berkeluh kesah bahwa mereka juga sedang melakukan demo, dan mereka ada beberapa juga yang di PHK. Akhirnya aku bilang, ya ayo kita nanti rapat lagi, kita bikin diskusi gitu. Biasanya kita akan melakukan itu. Zaman itu susah sekali kalau mencari tempat. Kita ketemu di satu tempat itu susah, karena nanti kalau di rumah teman nanti ada RT yang datang. Ini pertemuan apa ya?
zaman Orde Baru, Jadi ini pertemuan apa ya? Nanti akan ada yang nanya dan sebagainya. Mana nggak bisa WA lagi ya, Bu? Oh nggak ada, jangan salah. Wah, HP, telepon aja kagak ada. Jadi ke langit teleponnya. Jadi kayak begitu. Jadi kita hanya ngomong dari mulut ke mulut. Yeah. Wow. Terus di saat itulah ketika ada teman yang bilang kita diundang nih sama LBH untuk datang kenalan lah sama apaan LBH, aku nggak ngerti kan. Itu semacam itu loh Mbak, kalau kita mau belajar hukum soal undang-undang perburuan dan sebagainya. Oh boleh juga, aku tertarik karena waktu itu aku kan sudah mengadakan juga diskusi dengan mengundang beberapa tokoh pengurus ya, bukan tokoh lah ya, pengurus-pengurus yang jadi ketua PUK SPSI di beberapa pabrik garment dan sebagainya, itu aku kumpulin teman-teman itu. Jadi kita suka diskusi, sharing dan sebagainya. Jadi disitulah kami akhirnya ketemu di acara-acara. Akhirnya kan kadang dibubarin sama Pak RT-nya didatengin, kalau enggak Pak RW-nya gitu kan. Waduh, itu agak serem juga zaman-zaman itu. Jadi sampai itu tadi dibilang diundang di kantor, wah tertarik aku datang lah. Awalnya aku udah kalian aja yang datang, kan aku kerja. Aku waktu itu lagi lembur, ya, aku masih ingat di tempat yang baru. Aku itu di bagian sudah nggak lagi di bagian produksi, aku masuk di admin, sudah di admin. Jadi kemudian aku datang akhirnya, udahlah Mbak sebentar aja waktu kamu istirahat aja, karena tempatnya dekat, nggak sampai 1 jam kita jalan bisa dengerin dan sebagainya, bisa pulang, bisa balik lagi kerja, itu nggak akan memakan waktu banyak-banyak gitulah intinya. Terus Jadi di situ ketemulah, karena waktu itu yang jadi ketua LBH Pos Malangnya itu ada namanya bukan siapa ya, agak lupa aku namanya. Adalah beberapa orang, 2 senior, satunya itu Munir. Jadi ada juga sekretaris di situ. Ya kita diperkenalkan aja biasa saja. Jadi mereka menyediakan tempat untuk diskusi, karena kalau kalian nggak punya tempat dan sebagainya, kalian bisa pakai kantor ini, dan itu tempat yang sangat strategis dari mana-mana, karena aku kan sedikitnya mengorganisir buruh itu dari banyak tempat ya, ada namanya Singosari, ada yang namanya Mergan, itu di tempat LBH waktu itu di tengah, jadi orang nggak kejauhan semuanya. Impresi terhadap Munir pada biasa saat itu? Saja sih. Oh gitu. Iya biasa aja, nggak ada apa-apa, cuman ini orang-orang mau ngapain ya, gitu aja. Jadi sampai pada satu titik perjalanan itu kita mendapatkan banyak hal soal karena aku nggak pernah sekolah hukum nih kan, akhirnya aku belajar soal undang-undang dan sebagainya. Oh ini nih pasal yang dilanggar ini nih kayak gitu-gitu. Jadi dan di perjalanannya kan Munir cukup bagus juga ketika dia juga mengorganisir buruh di tempat yang lain. Jadi kita kumpulin, terus kadang-kadang kita sharing bareng-bareng. Di sana lah yang aku pikir nih orang-orang kaya ya, tapi mereka punya komitmen buat memberikan kesadaran hukum kepada orang-orang yang nggak tahu, yang kurang, dan mereka nggak ngambil uang. Coba semua orang kaya begitu. Udah cepet kita ya, cerdas gitu kan, soal hak-hak kita dan sebagainya. Tapi ya hari ini kan kita melihatnya malah flexing dan menindas. Jadi melihat seorang Munir itu, wah aku pikir wah keren juga nih orang. Jadi tapi di perjalanannya aku melihatnya sebagai seorang mentor aja buat aku, karena dia banyak membuat hal-hal yang cukup membuat kami menjadi lebih cerdas untuk tahu hukum, dan kemudian kita juga ngobrolin soal strategi-strategi di dalam pabrik kalau ada ABCD gitu ya. Sebetulnya itu juga bagian dari yang sudah aku lakukan. Betul. Tapi ini lebih hukum lah. Basisnya hukum. Jadi kita jadi nggak buta dalam artian ini melanggar, ini enggak, kayak gitu kan. Jadi kayak begitu sih. Apa pengalaman paling membekas pada saat itu, pada saat awal sebelum menikah dan lain-lain? Ada beberapa hal yang aku pikir dalam perjalanannya ya kami, dia juga mengadvokasi kasus Marsina misalnya, terus dia banyak jadi narasumber di universitas, di sekolah-sekolah, dan satu hari
Dia itu menganalisa gerakan buruh di Amerika Latin. Dan itu sangat kritis banget menurutku, itu keren banget menurutku, dan aku melihat di ruang diskusi itu, aku melihat ini pas kau ngomong begitu itu aku ngeri ada orang di situ tuh bin yang akan nembak kamu. Aku ngomong sama dia, dan itu ya yang dia kemudian cengengesan aja. Hah, ini orang, aku bilang gitu. Jadi disitulah yang aku pikir, wah memang ini orang-orang yang sangat luar biasa dalam bagaimana dia menganalisa, bagaimana dia juga bekerja untuk teman-teman buruh, itu nothing tulus dia. Iya. Ya sekeren itu, makanya Jatuh jadi cinta. Dia sendiri sih dulu. Awalnya dia dulu yang ini, yang mendekati, ngetes. Lucu aja. Lucu banget. Kayak balik lagi ke film ya, aku bisa membayangkan itu menjadi sebuah film perkenalan kalian, terus kayak pergerakan kalian di era itu yang mungkin lumayan berbeda lah sama apa yang terjadi hari ini, lebih sulit. Ya nggak sih, Bu? Karena memang zaman itu Munir ini kan orang yang dibesarkan di ruang yang sangat strict dalam agama. Namanya pacaran nggak ada. Dan dia biasa Ta'aruf ya, Bu? Dia Araf kan. Ta'aruf. Ya harus biasanya begitu. Jadi nggak kenal apa kata pacaran. Jadi nggak tahu, dia kayaknya bonek kalau sama aku. Karena waktu itu dia pernah nanya sama aku, menurutku itu lucu. Jadi dia nanya, kamu percaya nggak yang namanya cinta pandangan pertama, katanya dia. Itu aku bilang ikut tes mengecek ombak. Tapi waktu itu aku bilang, enggak lah, kalau buat aku nggak percaya. Karena buat aku yang namanya jatuh cinta itu perlu proses, nggak segampang itu. Mungkin aku orangnya yang emang sesaklek itu ya barangkali ya, melihat itu. Terus dia, oh gitu, jadi menurutmu kalau orang jatuh cinta itu kayak ya perlu proses lah, panjang lah. Terus kalau orang yang suka diajak jalan, ditraktirin, terus diajak ke nonton atau makan bareng, itu pacaran nggak? Enggak. Enggak loh, kok bisa? Ya iya, bisa saja kan dia nganggap itu adiknya, saudaranya, teman baik, kan bisa aja. Jadi kalau pacaran gimana? Ya ngomong perasaannya. Jadi dari situ dia malah, oh begitu. Lah kalau pacaran itu menurutmu gimana? Ya langsung menikah atau loh? Kalau buat aku, buat apa pacaran langsung nikah itu? Aku kok nggak pikir ya menikah itu, aku bilang gitu. Karena pacaran itu dimana buat kita mengenal pribadi orang. Kalau ini bagus dan kita cocok, ya jalan. Kalau enggak ya udah, ngapain? Nah, gitu, diterusin. Aku kan gitu, nggak tahu, mungkin terlalu rasional ya. Jadi itu. Jadi ketika menikah, akhirnya dia juga terus terang, kamu tahu nggak? Aku itu sudah mencobamu, melamarmu itu 3 kali loh. Hah? Perasaan itu bercanda ya yang? Yang terakhir aja serius, aku bilang. Adik sampai segitunya. Gitu. Berarti dia jatuh cinta pada pandangan pertama ya? Enggak, butuh waktu 1 tahun kami. Jadi dia bisa menyatakan perasaannya itu butuh 1 tahun. Kami kenal 91, dia menyatakan perasaannya 92. Menikah 96. Semasa hidupnya beliau, Bu, kira-kira apa sih yang sebetulnya, mungkin Ibu yang paling terdekat lah ya dengan beliau gitu. Kira-kira apa yang sebetulnya orang lain tuh nggak banyak tahu? Sebenarnya Munir tuh seperti ini. Buat aku sih ketika dia begitu all out dengan orang lain ya, tentang bagaimana membela orang tertindas, bagaimana dia berjuang soal kebenaran, itu pasti akan lebih tinggi lagi kepada keluarga, orang yang dia sangat cintai ya. Jadi orang nggak akan tahu betapa, kalau dia sudah ngomong ya, galak katanya orang kan. Mbak, kalau di rumah gimana? Galak enggak? Munir galak? Kagak ada galak-galaknya. Jadi pada satu hari, kita kan udah menikah, ya di satu hari aku lagi hamil kalau nggak salah. Aku kelupaan, kita lagi pergi, kelupaan bawa baju tidurnya dia. Dan karena aku lagi hamil, aku cuman bawa daster doang. Dia pakai dasternya sama gaya-gaya. Dari dulu begitu, dia lucu banget. Ya kadang-kadang dia pakailah sepatuku sambil bawa tasku.
Dia suka gitu, random itu dia. Kadang-kadang karena kadang-kadang ART di rumah itu juga kebingungan lihat kita bercandanya sampai kejar-kejaran ke anak kecil. Karena seru aja, kami merasa udah soulmate ya. Jadi apapun kadang-kadang aku ngerasa apa yang aku pikirin tiba-tiba kok sama ya. Kita sama lihat, terus kadang keluarnya sama ngomongnya, padahal kita nggak pernah janjian kayak gitu. Jadi ya. Berarti yang nggak banyak orang tahu mungkin kehangatan, Sangat hangat. kelembutan. Sangat sensitif dia. Yang mungkin terlihatnya adalah ketegasan, kelantangan, padahal dia punya sisi kelembutan yang mungkin ibu paling tahu tentang itu. Tapi lalu 7 September 2004 kabar paling buruk mungkin yang pernah ibu terima? Paling buruk pasti ya, karena saya baru menemukan orang yang sangat klop dengan jiwa saya, menemukan orang yang tepat dalam ruang hidup saya, tiba-tiba dicerabut. Itu hal yang nggak tahu ya, saya masih hidup apa enggak. Waktu itu aku merasa begitu aja, jadi kosong, jadi kayak hening, dan di ruang itu rasa kesakitan itu pasti hadir. Apalagi kemudian di banyak ruang semakin banyak aku ditabrak terus kan, dalam ruang pencarian keadilannya, pencarian informasinya pun hal yang sangat gampang aja, informasi aja aku nggak dapat akses itu. Kalau aku nggak nyari nggak dapat itu. Jadi semuanya aku tabrak semuanya, dan kebetulan kan di HP suamiku waktu itu belum sih, aku belum menerima handphonenya dan semuanya kan masih di kepolisian ya. Jadi baru diserahkan itu baru aku nelponin. Tapi waktu itu aku udah punya nomor-nomor orang-orang yang memang ada di nomornya almarhum. Jadi Polikarpus? Oh bukan, jadi waktu itu kan memang sebelum pergi almarhum itu naruh HP-nya di meja, karena dia hanya pengen keluar dari perumahan mau fotokopi di ruko depan. Jadi dia taruh, dan kebetulan aku kan yang angkat telepon, dan kalau misalnya waktu itu dia bawa dan dia yang angkat, mungkin aku nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu ini sebuah konspirasi busuk yang dilakukan lewat lembaga negara untuk membunuh warganya sendiri. Jadi Maaf Bu, spesifik di momen itu maksudnya adalah di momen itu Polly nelpon. Jadi aku nggak tahu itu waktu itu Polly. Jadi dia menanyakan di handphonenya Munir ya. Dia nanya bahwa apakah Munir besok akan berangkat. Ini siapa? Aku nanya gitu. Terus dia ngomong, oh saya Polly dari Garuda. Jadi dia kan agak so akrab memang, supaya mendapatkan kepercayaan itu, supaya mendapatkan informasi itu. Ya aku bilang akhirnya, emang kenapa kok nanya ini kan, aku terus nanya begitu. Dia ngomong, oh kita sering kok ketemu. Kalau ini ya itulah bullshitnya dia kan, banyak sekali bohongnya. Terus oke, aku bilang, oh ya besok. Jadi aku bilang gitu doang. Jadi akhirnya setelah aku tutup HP-nya, aku merasa kok nggak enak ya, ini perasaanku saja atau gimana. Jadi aku taruh aja. Nggak lama suamiku datang, Munir datang, dan aku kasih tahu tadi barusan ada telepon. Dari mana? Polly ngakunya dari Garuda. Terus dia langsung komen, orang aneh itu. Malah gak enak lagi kan, aku bilang, kenapa kau bilang aneh? Ya gimana gak aneh, dia itu pernah nih, aku lagi mau ke Geneva tahun lalu atau tahun 2003 atau 2004, aku lupa, di bulan Maret kalau gak salah. Itu dia ke Geneva, si suamiku ini mau ke Geneva karena ada agenda ke UN. Jadi tiba-tiba dia ditelepon Polikarpus, dia mau titip surat. Nah surat ini khusus dikasih ke almarhum, dititip ke almarhum. Nanti hanya dia seolah-olah iseng aja, tolong dong supaya nanti ini benar-benar dari Swiss, supaya minta dimasukin ke pos terdekat. Terus itu kan aneh ya, kamu punya teman banyak yang terbang kemanapun di internasional, terus kenapa khusus ke kita gitu. Ya dia nggak mau lah aku. Lah kalau terus isinya itu teroris,
Kan yang kena aku karena di situ ada ininya sidik jariku. Jari-jari, ya. Itu aneh banget itu. Aduh lah, aku tadi sudah ngasih tahu kalau dia nanya apa, dia tadi aku ngasih tahu kalau kau mau pergi besok. Alah udahlah, nggak usah dipikirin, katanya dia gitu. Tapi aku tetap itu something wrong. Tadi Ibu sempat menyampaikan soal ruang kesakitan itu. Sekarang sudah menjelma menjadi apa perasaan yang Ibu rasakan setelah 21 tahun kasus itu, belum ada kejelasan hingga hari ini? Sejak awal ya, kalau buat aku rasa ketakutan itu tidak bisa ketakutan, kesakitan, apapun lah ya, itu kan kalau aku diam itu akan membuat aku terpuruk. Nah, terpuruk itu aku akan semakin melemahkan kan, artinya itu. Nah, buat aku ketika itu aku olah jadi energi untuk terus mencari peluang-peluang. Waktu itu kan aku langsung mencari tahu di mana ini ABC pengetahuan ini hasil otopsi di mana. Aku kan nanya ke Deplu, ke Menko Polhukam, ke Kapolri, semuanya kan aku teleponin semuanya. Tapi Bu, sorry, pertama kali berarti Ibu yang nge-reach pihak-pihak instansi, bukan mereka? Enggak, aku. Jadi aku yang langsung nelponin mereka untuk meminta bertemu, meminta itu adalah hakku gitu loh. Karena aku merasa itu aku paling berhak untuk tahu itu. Meskipun akhirnya pada ruang tertentu akhirnya aku tahu bahwa mereka sudah punya agenda untuk selalu ya di beberapa kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan konspirasi itu selalu akan istrinya dianggap selingkuh atau si korban dianggap selingkuh dan sebagainya. Aku pernah udah di setting kayak begitu. Jadi kebetulan kan mereka nggak tahu latar belakangku dan sebagainya. Jadi akhirnya aku itu menelponnya orang-orang itu dan semuanya kan langsung kita bentengi bahwa apapun yang kamu mau coba untuk fitnah kita itu nggak akan kelar. Jadi kayak misalnya mereka juga kirim bangkai ayam, kepala ayam sama kaki ayam sama tainya juga di situ, terus ditulis awas jangan libatkan TNI atau kamu akan bernasib sama. Itu dikirim ke rumahku dan juga ke kantor suamiku untuk aku speak up bahwa ini TNI nih yang melakukan pembunuhan gitu. Tapi aku kan nggak mau diam aku. Aku kan selama 1 bulan ketika dia meninggal, aku diam, nggak ada wartawan atau apapun yang aku mau diwawancara. Karena buat aku hasil dari otopsi itu penting, menurutku itu titik yang bisa kita pakai karena tanpa adanya bukti dan sebagainya kita nggak tahu. Jadi Ibu fokus ke sana. Dan meskipun itu dipancing, kita kan dipancing tuh untuk speak up, untuk menuduh gitu kan. Kita nggak mau. Jadi waktu itu aku diam aja. Kita tunggu hasil otopsi bla bla bla. Ketika hasil otopsi itu datang, kita nggak dikasih tahu juga. Jadi gara-garanya tahu. Ada teman dari Belanda yang menyatakan, yang bilang itu sudah dikirim, yang nerima itu Deplu. Mbak Suci sudah dihubungi oleh Deplu. Enggak. Jadi aku itu mencari nomornya Deplu lewat 108. Informasi, bayangin. Karena banyak teman-teman yang aku bilang, ada nggak yang kenal Deplu, kantor Deplu dan sebagainya, nggak ada yang tahu. Jadi aku nelpon 108 untuk mencari jawab itu gitu. Dan mereka melempar aku dari satu meja ke meja yang lain sampai aku marah. Jangan main-main ya. Ini persoalan yang harusnya aku berhak untuk tahu. Jadi kalian jangan melempar-lempar ya. Terus akhirnya mereka ngomong bahwa sudah diserahkan ke Bareskrim. Kenapa diserahkan ke sana? Karena harusnya sebetulnya aku dulu sudah ketemu dengan kepala NFI, Netherlands Forensic Institute, yang aku minta hasilnya itu dikirim juga ke saya, aku sebagai seorang istri gitu yang punya hak. Jadi kemudian karena dilempar ke Bareskrim, ya aku akhirnya ngubernya ke Bareskrim. Awalnya ke Kapolri, Kapolrinya nggak tahu. Menko Polhukam waktu itu Pak Widodo langsung ngasih tahu aku. Menurut Ibu beneran nggak tahu?
Kayaknya mereka juga sebentar ya, Mbak Suci aku nanya dulu katanya gitu. Jadi aku lihat mereka nggak tahu tapi kemudian mereka ngasih tahu misalnya Pak Widodo AS ngomong, Mbak Suci sekarang bisa deh, kita sudah taruh ke Kapolri gitu. Kapolrinya aku telepon Dai Bakhtiar waktu itu dia ngomong ya udah di Mabes. Sama halnya kayak Deplu yang ngasih tahu kita sudah Ada di di Bareskrim katanya itu. Dan Bareskrim ketika aku telepon nggak dijawab. Akhirnya aku telepon rumahnya dan dia kaget. Tengah malam aku telepon. Ibu keren banget, Bu. Loh, kok bisa nomor saya bisa? Katanya dia lucu banget itu si Suyitno Landung itu dia ngomong. Loh kok kamu tahu nomor saya? Kalau sampean tahu nomor-nomor kita kenapa kita enggak? Dia bilang gitu. Terus langsung ya udah dia menerima kita besoknya. Akhirnya di saat itu Ibu tahu bahwa ada kandungan arsenik Betul. dengan jumlah yang sangat banyak. Sepertinya salah satu yang paling sulit adalah menjelaskan ini ke anak. Apalagi di usia-usia yang sangat muda, 2 tahun dan 4 tahun. Ya, menuju 5 dia dan Oktober Dan Alif. Kalau tidak salah, Ibu menjelaskan dengan detail. Jadi ketika meninggal itu semua teman kan datang, terus bunga-bunga datang semua, berduka cita dan sebagainya. Nah, aku kan bisa baca yang gede. Udah bisa baca meskipun dia autism, terus kemudian dia mengerti kenapa turut berduka cita. Dia agak itu terus dia kaget. Terus aku itu lagi di ruang tengah lagi masih nggak percaya kan. Itu esok paginya itu setelah kemarin ketika aku mendapat kabar itu aku kan nelponin kantor Garuda dimanapun di Jakarta dan di Schiphol karena aku teleponin terus dan beberapa teman-teman almarhum di sana yang ini. Terus nah ketika si Alif ini aku namanya yang gede Alif, terus dia datang ke aku, dia menggugat aku dalam artian kenapa ada tulisan berduka cita. Kan Abah sekolah, kenapa ada, kan kita mau pergi nanti jemput Abah di Desember katanya. Saya nggak bisa jawab. Waktu itu aku langsung peluk dia dan aku bilang bahwa Abah tidak akan kembali. Abah nggak akan kembali tapi ibu nanti akan menjemput dia. Aku akhirnya nggak bisa jawab, udah cuman bilang gitu. Aku peluk dia, bukannya masih ada banyak gugatan tapi aku peluk aja dan melihat aku nangis. Anakku yang cewek itu ikut si Diva meluk aku. Terus akhirnya karena adiknya ikut meluk dia diem. Tapi banyak ruang yang aku pikir dalam perjalanannya itu memang berat. Pada suatu hari ketika aku kerja itu kan aku harus dipaksa untuk meninggalkan mereka, padahal buat aku concern untuk membesarkan anak itu bagian dari ruang hidupku ya. Jadi ketika aku bekerja satu hari itu aku pulang dalam kelelahan aku ya. Waktu itu masih belum ada pengumuman soal NFA dan sebagainya itu. Jadi aku masih pulang kerja itu masih berat buat aku. Lu masih kerja? Ya harus kerja. Siapa yang menghidupi aku? Nggak ada. Anak-anakku apalagi kan gitu. Ya satu hari biasanya aku itu membiasakan. Jadi waktu itu sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, tapi waktu itu aku kelelahan, jadi biasanya tiap malam mereka itu nungguin aku karena aku membiasakan untuk saling bercerita, berbagi cerita hari ini apa kegiatanku, mereka apa, kadang-kadang juga kita baca buku cerita. Jadi di saat itu aku juga ngasih tahu bahwa itu hal yang berbeda. Tapi waktu itu yang aku ingat waktu malam itu aku cuman masuk ke ruang tidur anakku ini. Tiba-tiba aku merasa anakku yang satunya tidur bener si Diva. Terus aku lihat si Alifnya kayaknya menangis dia. Menangis dan waktu itu aku kecapean banget ya. Kelelahan udah dalam artian akhirnya aku juga jebol menangis. Jadi aku peluk. Kenapa Abah dibunuh? Dia nanya gitu. Aku kangen Abah, katanya gitu. Terus akhirnya aku
Aku peluk dia, aku bilang bahwa kamu boleh menangis. Ibu juga kangen sekali sama Abah. Jadi kita boleh kok nangis dan kita juga berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama supaya nanti Abah datang di mimpi. Karena Abah nggak akan pernah datang, nggak akan balik karena dia kan kemudian aku kan udah jemput di tanggal 8 ya, 8 September aku jemput, tanggal 12 dimakamkan di Batu. Jadi dia tahu abahnya sudah nggak ada, pasti ada kepastian itu. Nah disitulah yang aku pikir ada beberapa hal yang kemudian Polikarpus mulai disidangkan. Dan dia marah kan dalam ruang tertentu kan orang punya kedekatan yang luar biasa dengan abahnya kan. Kalau Diva kan masih 2 tahun ya. Sampai satu hari karena di persidangan itu dia melihat aku biasanya aku dampingi. Karena waktu itu aku kerja dan sebagainya, ponakanku mungkin yang juga melihat karena ada keponakan yang aku juga ikut di rumahku dan juga sekolah dia. Jadi waktu itu aku nggak tahu tiba-tiba paginya karena aku nggak sempat untuk diskusi sama dia. Paginya dia teriak-teriak anakku, aku bunuh Polikarpus, aku bunuh Polikarpus, marah sekali. Akhirnya aku peluk dia, nggak apa-apa marah. Aku bilang gitu. Dia sampai nangis kan. Dia teriak-teriak, terus aku peluk, terus aku tanya sama dia. Setelah agak redah tangisannya, aku tanya, "Gimana rasanya marah?" "Nggak enak," katanya dia. "Nggak enak. Bikin aku semakin sedih," katanya dia. Terus akhirnya aku bilang, "Kamu tahu hari ini kenapa orang banyak masih mengingat Abah? Karena Abah itu baik. Abah itu selalu mencintai orang. Nah kalau Alif mau membunuh Polikarpus, sama dong sama Polikarpus. Sama jahatnya, karena membunuh. Jadi kenapa Alif harus mau membunuh Polikarpus? Kenapa nggak kepingin kayak Abah? Enggak, aku pengen kayak Abah." Kayak gitu. Akhirnya namanya juga anak kecil ya waktu itu. Jadi aku bilang aku selalu memang stressing untuk ngajari anak-anak apa yang dilakukan abahnya hari ini. Kenapa abahmu selalu dielulukan orang? Karena perjuangannya. Kenapa mereka mencintai Abah? Kamu tahu kan Abah mencintai mereka. Apalagi mereka aja dicintai, apalagi kita. Jadi ingat nggak Alif waktu Abah mau pergi? Abah sudah menemukan surga ketika bersama kita. Nah itu kebahagiaan buat kita ini, aku bilang gitu. Jadi itu aku ngajarin kepada anakku, tidak memelihara kebencian. Jadi itu. Jadi yang aku memang tanamkan kepada anak-anakku. Tapi Ibu pernah bilang katanya Ibu menyesal punya anak karena negara. Bayangkan ya kita berteriak puluhan tahun setelah suamiku meninggal. Sebelumnya kita juga terus mendorong negara ini lebih demokrasi, memutus impunitas. Tiba-tiba orang terduga penjahat HAM jadi presiden. Kayak sebuah tembok yang terus kita tabrak dan sangat keras sekali ini tabrakannya. Sampai kita pingsan gitu kan. Dalam ruang itu saya merasa kayak sia-sia. Ya tentu saja saya itu melahirkan anak, tentunya kita pengen anak saya, anak kita mengalami hal yang lebih baik daripada saya dan suami dan yang lain kan. Orang-orang tua yang lain pasti menginginkan sebuah suasana yang menjunjung tinggi demokrasi, yang menegakkan hak asasi manusia, yang mempunyai kebebasan hak bersuara, mengutarakan pendapat. Dan kemudian itu kayak merasa ditarik karena satu, orang yang bermasalah ini menguasai negeri ini. Jadinya apa negeri ini? Ya kita bisa tahu hari ini kayak apa. Ya tentu saja saya merasa sesek ya ketika ya ampun kamu harus sama ibu lagi, kayak abah lagi, berjuang juga. Itu kan jadi kayak melahirkan di sebuah ruang yang ambigu lagi gitu. Ya itu penyesalan yang buat aku, harusnya dia nggak lahir supaya nggak berjuang lagi, tidak mengalami hal yang buruk di ruang hidupnya. Kan kita pengennya mereka mengalami hal yang menyenangkan. Tapi itu kan ternyata bukan pilihan. Akhirnya aku ya harus memberikan ruang. Ya beruntungnya aku selalu mengajari mereka untuk sejak awal
Aku ajak di aksi kemisan, aku ajak di ruang-ruang tertentu, kadang kita berdebat soal hak asasi manusia dan apapun. Ya aku bersyukur hari ini mereka cukup clear untuk berdiri di mana gitu. Kayak itu. Aku sempat membaca tulisannya Zen RS Iya, baru-baru ini. baru. Iya, dia ngomong soal trauma kolektif karena kasus Munir. Betul. Tapi aku rasa keluarga, anak, dan istri yang merasakan trauma jauh lebih besar. Gimana caranya ibu sebagai seorang ibu dan juga istri yang kehilangan suaminya untuk memberikan energi, memberikan rasa optimisme di negara ini terhadap anak ibu? Apa optimisme bukan kata yang tepat ya, Bu? Nggak tahu sih, aku nggak selalu ngomong soal optimis ya, tapi lebih pada rasa cinta ya. Karena buat aku, kami dari dulu berjuang karena cinta kami kepada negeri ini. Cinta Ibu kami masih cinta, Bu, sama negeri buat ini? aku negeri ini nggak ada salahnya. Yang salah itu rezim. Jadi yang harus kita cintai negeri, bangsa yang ada isinya manusia. Jadi bukan rezim yang terus-menerus menyakiti kita, padahal mereka harusnya tahu. Jadi menurutku ada ruang di mana kita itu hilang ketika orang terus mengeluh-elukan soal jabatan, soal harta. Tapi mereka bukan mengeluh-elukan bagaimana orang yang harusnya punya integritas, punya yang membela alam, lingkungan, kebebasan berekspresi dan sebagainya tentang hak asasi manusia, mereka lah yang harus dibanggakan. Bukan orang yang flexing itu nggak ngelakuin apa-apa, terus mereka minta dijamu dan sebagainya. Itu harus dihilangkan dalam tradisi kita. Jadi kalau mau jalan di jalan raya nggak perlu tetot-tetot, kalau perlu ditutup aja. Ngapain? Kerjaan lu kan sama. Kalau kamu mau cepet harusnya pagi kamu berangkatnya. Jadi harus diajarin begitu. Terus kalau di acara-acara nggak perlu kita harus kemudian menservis dan sebagainya. Nggak boleh. Jadi itu yang harusnya kita punya sebagai warga yang memberikan uang pajak untuk mereka, punya kesadaran itu. Nah itu yang selama ini kita nggak punyain. Jadi dasar itulah yang kita hilang, yang rasa namanya. Kita ini kan punya degradasi moral yang cukup luar biasa. Orang-orang, para pejabat ini tidak punya rasa malu, tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi ketika mereka ada yang salah, oh itu oknum, itu anak buah saya, tapi tidak ada kesadaran bahwa aku yang bertanggung jawab, aku yang ngajari mereka. Itu aku taruh, nggak ada di Indonesia, hanya ada di kayak mimpi kalau di Indonesia. Nah, disitulah yang aku pikir kami waktu itu, aku sama almarhum punya hal yang ini yang harus kita dorong untuk kepada masyarakat bagaimana untuk mencintai negeri itu kayak apa yang harus kita lakukan. Almarhum ketika berangkat ke Belanda, dia memilih Garuda. Padahal dia dikasih tiket ke KLM, naik KLM. Apa jawabannya? Karena devisa negara akan masuk ke negeri kita, bukan ke asing. Makanya dituduh asing itu aneh banget, aku bilang. Dia cintanya luar biasa. Orang yang antek asing itu, yang jahat itu orang yang korupsi, yang terus-menerus menipu kita, memakai jabatannya, memakai pajak-pajak kita, membohongi kita. Itulah antek asing, itulah pengkhianat bangsa. Buat kita itu. Makanya kita aneh. Nah, itulah cara kami mencintai, dengan terus memberikan masukan, terus mengkritik. Jangan terus kemudian langsung diminta, ya kamu dah yang mimpin. Nggak gitu caranya. Kamu dah yang kerja. Nggak gitu juga caranya gitu loh. Karena buat kita balancing sebuah negara untuk lebih baik itu ya harus ada oposisi. Dan kita ada di sana jadi oposisi yang nggak harus lewat partai, karena partai di sini hari ini busuk kalau aku bilang. Yang melahirkan oligarki ini partai-partai itu, yang merusak tatanan sistem itu partai-partai itu gitu loh. Yang naruh orang wakil rakyat kita itu para partai itu gitu loh. Jadi kita harus tahu itu.
clear dulu di sana supaya mereka juga bertanggung jawab. Jangan hanya presiden, jangan hanya juga di DPR, MPR, partai yang kita tunjuk juga gitu. Iya. Dan kayak tunjuk ke arah sana masih belum nyaring bunyinya. Tapi balik lagi ya Bu ke soal Garuda. Bahkan pilihan Munir untuk kecintaannya akan Indonesia dikhianati oleh negara itu sendiri. Betul. Bahkan hanya orang asing yang kemudian mendedikasikan sebuah ruang di mana dia diberikan nama Munir Pad di Den Haag. Kenapa saya terima? Karena itu tempat yang buat saya, di sanalah keadilan, ada pengadilan internasional ya, ada di Den Haag gitu. Dan itu penghargaan yang luar biasa ketika ada nama Munir di sana. Dan di sekelilingnya adalah orang-orang besar juga. Yeah. Ada Gandhi, ada banyak orang-orang yang termasuk yang dia juga kagum, namanya Salvador Allende. Anaknya kan dinamakan Allende. Ada itu. Tapi Bu, ngomongin soal Belanda, aku juga pernah membaca bahwa sebetulnya beliau ke Belanda karena ingin menyepi dan belajar lagi, bukan ingin Betul. Sebetulnya kan itu bagian dari bagaimana dia menambah ilmu untuk semakin memahami ilmu tentang humaniter, tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia. Dan ilmu itu pasti akan diberikan lagi ke Indonesia. Kita kan tahu bahwa Indonesia dulu nggak kenal yang namanya hak asasi manusia. Indonesia ditoleh karena Munir nyaring ngomong hak asasi manusia. Dihargai Indonesia itu karena Munir terus-menerus mempromosikan hak asasi manusia. Dan dia dapat hadiahnya dengan arsenik. Jadi selalu kita dikhianati. Ya, seperti hari ini orang-orang mulai kan mau dibungkam, dikriminalisasi. Ferry Irwandi contohnya. Ferry Irwandi, Del Pedro. Dan banyak lagi itu di daerah-daerah, jangan salah. Dan mereka itu langsung ditangkap tanpa ada surat surat penggeledahan, mereka langsung datang. Ya ada beberapa yang pakai, tapi mereka memperlakukannya, mereka berani nggak kalau sama koruptor begitu? Ya, itu yang aku bilang, mereka tajam ke bawah. Tajam ke para aktivis, tapi tumpul ke para penguasa. Nah itu aku bilang, ini polisi ini nggak bekerja dengan benar. Sama halnya TNI hari ini tiba-tiba yang cyber itu lapor ke polisi soal Ferry Irwandi. Itu kan aneh banget. Even itu bukan pekerjaannya. Oke, dia kalau misalnya tentang dia mau melaporkan, laporlah tentang pertahanan negara. Atau apakah betul si Irwandi ini melakukan pengkhianatan atau bawa senjata, mempersenjatai orang dan sebagainya. Itu related. Tapi Irwandi karena hanya ngomong di influencer terus mencerdaskan orang-orang yang mendengar dan ini kan itu kurang kerjaan ya. Makanya kita terus-menerus berteriak, TNI harus balik ke barak. Nah ini hari ini kan ditarik-tarik lagi untuk menjadi dui fungsi TNI lagi. Disuruh bagi-bagi makan siang gratis untuk kemudian jadi guru. Nggak ada. Kamu itu hanya menjaga negara ini lebih aman. Jangan kemudian kamu jadi centengnya perusahaan, terus menambahin rakyat. Kemarin juga kan dipasang juga ketika di demo gitu loh. Pura-pura mengambil hati, enggak, kamu di barak aja. Profesional lah kamu gitu loh. Jadi harusnya itu. Nah kita ini kan suka kadang lupa, itu bukan tugas tentara kalau mengamankan masyarakat sipil, itu kerjanya polisi. Kalau polisinya brengsek ya harus dibenerin. Kapolrinya kalau memang nggak bener, nggak becus ya mundur ya. Diganti. Ini kan enggak. Ya itu tadi karena degradasi moral kita itu udah akut. Apakah degradasi moral akut itu adalah penyakit utamanya kita? Ya, negeri ini karena tidak mempunyai malu, tidak punya moral. Jadi ya hari ini seperti ini, kacau. Senanya sendiri mengutip pajak, senanya sendiri kemudian menyala-nyalakan rakyat, menindas. Senanya sendiri kemudian ketika mereka tidak bisa bagaimana mereka membuat strategi mengamankan
demonstran, terus mereka mengambil ruang kekerasan dan sebagainya. Mereka diajari loh, di training banyak sekali lembaga-lembaga yang pro kepada polisi untuk memberikan mereka menangani masyarakat sipil dalam demonstrasi, dalam terorisme, dalam segala macam, itu ada masing-masing ininya. Tapi itu diterapkan langsung semuanya. Kalau orang yang salah dipukulinya hebat sekali mereka, bahkan sampai kita bilang rantis kemarin, orang ditubruk jelas-jelas ditubruk, katanya tertubruk, dan ada lagi ngomong katanya blind spot. Rantis itu ada kacanya tahu, untuk orang, jangan membodohin gitu loh. Ini ada yang ngomong Kompolnas yang aku pikir dia lagi-lagi memicu orang untuk marah sama lembaga yang tidak kredibel begini. Kamu ini mau membela polisi atau membela rakyat? Kamu itu dibayar oleh rakyat. Terus kemudian yang namanya Khairul Anam yang dari Kompolnas itu seolah-olah mau membela polisi karena dia memang cacat secara beberapa hal yang dulu dicurigai karena kasus Sambo, dia lebih pro kepada Sambo kayak begitu-gitu. Jadi rekam jejak ini kayaknya dilupakan sama orang sehingga bisa dia menjabat sesuatu dan sebagainya. Makanya hari ini kita bisa melihat bagaimana dia memberikan statement terhadap Afan yang jelas ditabrak kemudian dilindas. Itu katanya blind spot. Kita tahu kok rantis itu. Kita mau searching, kita mau tunjukin itu loh. Jadi ini membodohin lagi gitu loh. Lagi-lagi kan putusan-putusan ini jangan menyakitin rakyat. Tapi Bu, dari penyakit yang sudah ada kan harusnya ada obatnya. Gimana cara atau obatnya ini? Kita punya kemarahan, kita punya, dan jangan sampai ini menjadi dendam. Apa ya Bu, obat yang harus kita racik gitu Bu dalam keadaan situasi yang seperti ini? Kalau aku itu suka nggak nyaman dengan kata-kata dendam, karena berapa kali aksi kemisan itu selalu dibilang dendam. Karena ngapain sih kamu selalu mengungkit-ungkit masa lalu gitu? Impunitas itu ada karena tidak pernah diselesaikan. Kasus yang berlalu itu nggak bisa. Itu ada undang-undang yang akan melekat sampai seumur hidup, sampai negara ini tutup pun itu akan ada karena ada undang-undangnya, ada regulasinya untuk menyelesaikan, dan itu tidak pernah diselesaikan. Jadi berapa kali aksi kemisan selalu dibilang, oh itu orang-orang pendendam. Kalau kita pendendam ya, kita tahu kok siapa yang melakukan kejahatan itu gitu. Kita bisa kok kumpulin duit bayar kayak pembunuh bayaran. Nah itu namanya dendam. Kita tidak pernah melakukan itu. Kita selalu membawa yang namanya pesan-pesan jelas, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, menyelesaikan kasus HAM juga, pelanggaran HAM juga yang terjadi hari ini dan masa lalu. Itu yang kita terus dorong, karena kenapa kita ngomongin jangan terulang lagi. Basisnya apa? Cinta. Basisnya apa? Melindungi. Itu yang selama ini nggak nyampe pada orang-orang yang memang mereka jadi penguasa jadong. Udah jahat, bodoh, bohong. Jadong itu namanya. Jadok. Berarti balik lagi, sebetulnya obatnya adalah cinta sebetulnya. Sebetulnya, dan kalau mau mengambil kepercayaan kepada rakyat, itu kan antara perbuatan itu harus nyambung dengan kamu ngomong, bikin statement, itu kau kasih contoh gitu loh, efisiensi anggaran, tapi kemudian ngerekrut orang sebanyak-banyaknya, ngasih gaji segila-gilanya, itu namanya kamu jadong, jahat, bodoh, bohong. Nah, jadi kalau kamu mau bilang ya naikin dong gajinya guru, gajinya UMR. Masa UMR saya tahun kapan udah nggak kerja di buruh, masih segitu, emang bisa hidup 3 juta, ada yang 2 juta. Buat diri sendiri aja nggak bisa. Jadi ada hal yang mungkin juga di ruang tradisi kita harus mulai ngajari anak untuk tidak nempel orang tua, biar mereka tahu bahwa kalau aku dapat UMR 1 juta itu gue nggak bisa hidup, gue keleleran di jalan, nggak bisa nginep di tempat yang aman, nyaman, nggak bisa. Jadi
Itu yang harus diterapkan bahwa masyarakat kita itu selalu ya udah kamu kerja itu syukurlah, nggak syukurlah ini karena sistem jangan demo-demo demo politik itu penting. Iya. Karena dengan begitu kita bisa meraih itu semua. Kan orang suka yang udah di comfort zone gitu kan, kadang-kadang ngapain sih demo-demo, nggak tahu apa kamu enak begitu. Karena kita yang jadi korban terus ngomong kritis gitu loh. Gak usah sinis dengan begitu. Aku tuh nggak pernah membayangkan apa yang Bu Sujiwati harus lewati setelah kejadian itu. Aku nggak pernah membayangkan apa yang Bu Sumarsi harus lewati ketika tahu anaknya ditembak oleh TNI. Aku tidak pernah bisa membayangkan apa rasanya jadi korban 98, 65 dan lain-lain. Ada nggak titik tergelap yang bikin ibu ingin menyerah? Kalau menyerah enggak, tapi bahwa kelelahan ya. Aku pernah kena psikosomatis ketika Prabowo jadi presiden ini, aku psikomatis itu. Dan aku merasa bahwa waduh, gelap nih hidupku. Jadi makanya aku kenapa selalu bilang bahwa menyesal aku ketika aku sendiri yang ngalami aja seperti ini, apalagi anakku gitu kan, yang masih muda dan harus punya masa depan yang panjang kan. Ya mungkin hidup kita nggak pernah tahu ya. Tapi maksudku ya harusnya mereka mendapatkan hal yang lebih baik dan itu yang aku dapati itu ruang kosong dan menyakitkan. Dan ruang yang namanya menyerah memang kadang sangat menarik untuk membuat kita diam. Tapi ternyata itu dalam refleksiku ketika di ruang itu, aku malah lebih sehat ketika aku mulai bicara lagi, melawan lagi. Dan ternyata aku pada satu titik melawan penindas itu adalah obat. Jadi buat aku itu, jadi ya sudah, berarti emang aku hidupnya di sana. Seperti halnya ketika aku muncul gitu kan, melalui di ruang aktivisme dan sebagainya. Jadi itu kesimpulannya, kenapa aku selalu nyaman dengan di ruang ini. Sepanjang hidupku ini kan lebih dari separuh hidupku itu di ruang aktivisme kan, penyadaran dan sebagainya. Jadi memang melawan penindas itu adalah obat. Terima kasih untuk perlawanan dan obatnya ini. Semoga bisa menular ke lebih banyak orang lagi. Tapi Bu, mungkin sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi mungkin ada 2. Pertama, mungkin nggak banyak orang yang tahu dan mungkin dengan banyaknya kejadian kita mudah lupa. Mungkin bisa diingatkan lagi nggak Bu ya, kasus Munir itu berhenti di mana, berhenti di siapa, dan selanjutnya tuh apa yang bisa sekiranya kita lakukan? Jadi sebetulnya ketika di tahun 2005 ada TPF Munir itu yang lewat Kepres Presiden SBY. Nah, waktu itu SBY yang membuat kita lumayan lah presiden ini kita bilang gitu kan, karena membuat Kepres itu. Tapi sesudahnya sama aja karena dia tidak mempublikasikan, karena di Kepres itu ada salah satu pasalnya yang menyatakan harusnya dipublikasikan karena itu penting untuk masyarakat tahu apa hasil dari rekomendasi TPF, dan itu tidak dilakukan. Nah akhirnya di banyak ruang kita dorong itu kan agar dipublikasikan satu. Yang kedua di situ itu memang beberapa linknya kemana sebetulnya udah jelas, karena di pengadilan kan banyak pengakuan yang muncul bahwa itu masuknya ke lembaga BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi itu yang kita dorong, harusnya ke sana. Dan akhirnya kan sekali lagi yang kita tidak dulu luput adalah mendorong reformasi semua sistem di Indonesia kan memang busuk ya, karena reformasi hakim, reformasi jaksa itu semuanya sangat melukai kita, keadilan kita. Dan waktu itu jaksanya memang nggak seberapa kredibel karena waktu yang muhdi karena jaksa penuntut umumnya waktu itu tiba-tiba 1 tahun setelah dia
selesai tugas sebagai penuntut umum dalam kasus Munir, dan waktu itu kasus Mukdi, itu tiba-tiba dia ditangkap karena korupsi Siru Sinaga. Jadi itu yang kita lihat, satu soal jaksanya, yang kedua hakimnya. Itu hakim-hakim yang ada itu kita juga melihat mereka rekam jejaknya busuk. Jadi itu yang satu yang membuat Muhdi Purwopranjono yang jelas-jelas semua ruang itu harusnya dia bisa dipenjarakan, tapi waktu itu bebas. Memang ancamannya juga luar biasa waktu itu. Jadi kita sedikit memang double soal perlawanannya waktu itu. Karena kalau enggak nyawa kita bisa hilang. Jadi yang kedua, kita mendorong TPF tadi kan untuk dipublikasikan, dan zamannya si Jokowi wah gagah, tapi lagi-lagi kan jadong kita bilangnya kan, ya karena dia bahkan pernah menelpon ibu ya. Oh itu waktu dia nyapres Mas Yan. Jadi aku sih nggak percaya sejak dia nelpon itu, aku langsung nggak percaya saya sama dia. Orang-orang masih mengeluh-ngeluh kan, saya nggak. Kita nggak, saya nggak mau tertipu dan orang-orang ketipu. Jadi intinya ketika saya ketipu. Mohon maaf. Nggak apa-apa, banyak yang ketipu, jangan khawatir. Tapi kan yang penting sadar ya kemudian bahwa itu ada penipuan. Jadi dia berjanji memanggil Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Munir. Kemudian memerintahkan, ya lagi-lagi itu cuman pencitraan yang seperti dia masuk gorong-gorong tapi nggak ngapa-ngapain gitu, nggak jelas. Jadi yang kedua, tiba-tiba dia menuduh bahwa TPF-nya nggak ada yang asli di Sekretariat Negara gitu. Nah itu kan tugasnya Sekretariat Negara apa ya? Kalau tupoksinya kan jelas ya itu Kepres yang harusnya disimpan dong. Iya. Nah tiba-tiba dia menuduh lah SBY, ya udahlah berantemlah kalian. Dan SBY langsung membuat konpres, ada Sudi Silalahi, manggil lah ketua TPF Munir, si siapa sih waktu itu, Marsudi Hanafi. Jadi ada beberapa juga yang diminta. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan SBY itu udah benar, bahwa ini kalau kamu hilang dan kamu merasa ini penting untuk menuntaskan kasus ini, nih salinannya aku serahin. Udah ada salinannya? Udah ada salinannya, diserahin, ditandatanganin lah sama si Marsudi Hanafi itu tadi, karena dia ada lain. Oh ya benar ini putusannya bla 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 gitu kan. Artinya kan itu udah betul. Yang kedua diserahkan lah si Marsudi Sudi Silalahi, menyerahkannya ke si siapa tuh si jubirnya waktu itu, Julian siapa? Oh iya. Ya itu ya si lupa aku. Si ininya jubirnya si Presiden si Jokowi waktu itu diterimalah kemudian, dan dia ngomong bahwa ya betul kita sudah terima dan bla bla bla. Nah kalau sudah terima harusnya apa? Ada yang dilakukan. Kalau dia bener nggak omdo gitu kan. Tapi yang terjadi dia nggak ngapa-ngapain. Nah satu itu akhirnya kita kalau dia sebetulnya memang punya niat baik, dia membentuklah atau panggil aja semua orang-orang yang masih hidup. Di situ nama-namanya ada Retno Marsudi, ada orang-orang yang memang punya kredibilitas yang bagus soal kasus Munir di TPF itu. Kan masih ada yang meninggal, ya udah nggak apa-apa, tapi kan yang masih ada banyak. Dan kalau memang kamu butuh membuat TPF lagi, ya bikin lah, kenapa? Dan harusnya itu karena belum selesai. Harusnya, tapi kan nggak dilakukan. Malah dia bilang hilang gitu kan. Artinya emang dia nggak punya keinginan, nggak ada memang. Tapi Bu pernah melihat langsung hasilnya? Itu kan tersebar ya di websitenya, inget nggak itu Wikileaks ya apa sih namanya? Ya itu terus ada juga Bjorka dan sebagainya, banyak banget itu di internet kalau kamu mencari itu. Jadi sebetulnya kalau mau memang serius ya harusnya memang dilakukan itu oleh mudah banget gitu loh, intinya gitu. Sampai kita harus gugat ke ini kan, ke KIP, dan KIP menyatakan bahwa itu harus dipublikasi.
Jadi kemudian kita sekretariat negara dengan enaknya saya tidak menguasai yang namanya dokumen. Loh, lah lo kerja apa? Makan gaji buta dong. Apa harus dibubarin aja tuh lembaga kalau nggak bisa nyimpen aja nggak bisa gitu kan. Jadi ini yang aku bilang degradasi moral tadi, tidak punya malu dan tidak punya tanggung jawab gitu loh. Maunya makan gaji buta. Jadinya jadong. Jadong. Itu bahasa baru buat saya. Kayaknya sudah. Berarti kasusnya terhenti di situ. Jadi hari ini kita dorong, kan kita udah banyak ruang-ruang kita masuki, KIP, ORI, Ombudsman ya, terus kemudian Petun, dan hari ini kita bawa ke ternyata sebagai sebuah lembaga hak asasi manusia, Komnas HAM itu tidak pernah itu menjadikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat gitu loh. Itu kita heran. Tahu nggak? Aku waktu itu mengkritik lah yang namanya Komnas HAM. Jadi yang bukan sekarang, yang lalu. Jadi karena ada salah satu orang yang jadi Kompolnas tadi, yang namanya Korel Anam. Jadi tapi waktu itu aku tidak hanya ngomong soal tentang dia saja, karena dia waktu menjadi komisioner Komnas HAM itu awal-awalnya dia mempromosikan diri bahwa saya berjanji akan menuntaskan kasus Cak Munir, tapi gak ada. Tapi aku waktu itu mengkritik dengan tag banyak. Jadi salah satunya dia, tapi juga ketuanya dan sebagainya. Yang terjadi dia marah-marah, seolah-olah dia yang diserang sendiri. Itu lucu sekali. Dan yang lucu lagi adalah ketuanya ngomong, kok nggak dari dulu minta ini dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Itu aneh. Itu tadi ngeri. Kalau cara berpikirnya para pejabat kita itu hanya begitu doang gitu loh. Itu harusnya aku yang nanya gitu loh. Ini sudah berapa puluh tahun, kenapa kamu tidak membuat itu menjadi sebuah ruang di mana kalian sudah membuat eksaminasi. Dalam kasus Mukdi Purwo Pranjono, mereka Komnas HAM itu membuat eksaminasi bahwa kasus Mukdi Purwo Pranjono ini harus diulang sidangnya karena banyak kejanggalan-kejanggalan dan itu dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, kalau udah melakukan eksaminasi soal kasus Mukdi, harusnya juga ini nggak ada kadaluarsanya karena ini jelas pembunuhannya sistematik, dilakukan lembaga negara. Itu aja sudah memenuhi dan gampang menyatakan itu kasus pelanggaran HAM berat gitu loh. Jadi dan hari ini masih berjalan di tempat di Komnas HAM dan mereka tidak berhasil memanggil orang-orang. Jadi kayak macan ompong mereka itu, karena kan hanya menyelidiki bukan menyidik gitu loh. Nah, terus ketika mereka kemudian sudah selesai ya misalnya, kan selama ini mereka kerjanya membuat rekomendasi bahwa ini ia melakukan, ini memang kasus pelanggaran HAM berat, bla bla bla. Banyak kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus penculikan, kasus Tanjung Priok dan sebagainya, ditumpuk doang sama kejaksaan. Jadi kamu diam aja sebagai lembaga komisi hak asasi manusia. Itu kan cara mereka mendelegitimasi. Apa yang bisa dilakukan? Laporin ke presiden atau apa, kalau perlu itu nggak perlu ada kejaksaan apa? Kayak kita marahnya gitu terus. Lembaga-lembaga yang tidak bekerja, makan uang rakyat, makan gaji buta, terus tidak memberikan keadilan buat rakyat. Jadi buat apa? Kalau kita kan lagi-lagi itu pertanyaannya. Jadi semangat kan, melawan adalah obat. Melawan adalah obat, betul. Oke, Bu, masih banyak pertanyaan, tapi mungkin kita akhiri ini dengan kita, mungkin saya dan teman-teman yang lain yang generasi muda, kira-kira bisa melakukan apa ya, Bu? Maksudnya dengan pengalaman dengan yang sudah Ibu alami gitu. Bahkan presiden hari ini adalah penjahat HAM. Terduga penjahat HAM karena belum diputuskan, dia lari kan. Oke, terduga penjahat HAM. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Bu? Banyak hal sih hari ini. Aku melihat anak-anak muda pintar itu banyak yang tidak hanya flexing tapi mulai influencer itu kan ngomongin soal hak-hak, soal demokrasi, soal politik. Berisiklah terus dan katakan terus hal yang benar dan bela orang-orang yang memang tertindas. Itu bagian hal yang paling mudah.
jangan gampang terpancing hoak. Kalau ada hal-hal yang, karena mereka itu pinter. Zamannya Jokowi lah yang membuat buzzer, uang kita dihabisi untuk buzzer, untuk pencitraan dia. Jadi menurutku itu yang teman-teman juga harus kritis ya untuk ini benar nggak sih narasinya, siapa ini orang ini. Riset-riset itu penting untuk supaya kita tidak terjebak dalam ruang yang undang-undang ITE dan sebagainya yang nggak penting. Jadi menurutku pentingnya itu. Jadi kalau memang kalian merasa perlu bersuara sekeras mungkin. Seberisik mungkin, mereka pasti akan terganggu. Bagaimana caranya membungkam? Makanya kan mulai mengkriminalisasi karena mereka sudah resah. Jadi saya pikir satu, bicara di banyak ruang itu, bisa kau bicara di medsos, kamu bicara lewat diskusi atau juga lewat karya. Hari ini begini bisa, terus kemudian lewat seni, lewat lukisan, lewat apalagi lagu kan. Sekarang keren-keren banyak band-band keren. Jadi menurutku sih itu membantu banget apa yang kita kerjakan dan kami tidak sendiri. Membersama itu penting. Kalau itu menjadi cita-cita kita, kita punya negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan tentu saja kebebasan berpikir. Karena perlawanan adalah obat ya, Bu? Karena melawan adalah obat. Oke, Bu Suciwati, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Terima kasih banyak untuk perlawanannya. Terima kasih banyak untuk masih bertahan. Sama-sama. Kalian yang membuat kami bertahan. Karena kalian juga membersamai kami. Sekali lagi terima kasih Bu Suciwati. Sama-sama. Semoga yang menonton hari ini juga mendapatkan manfaatnya. Amin. Thank you guys for watching. Bye.